Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal. Saya Friska. Biasanya teman-teman manggilnya Kak Min ya. Insya Allah pada malam hari ini, tepat di tanggal 24 Agustus tahun 2024, di jam 20.05 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan atau bersama-sama bermain, belajar, dan ngulik bersama kakak mentor dari AK Teknologi. Nah, sebelum seru-seruan bareng di malam hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah hadir. Wah, Alhamdulillah ada 5 juta ya peserta pelatihan kita malam hari ini. Dan ini masih ada beberapa teman yang sepertinya sedang loading mengantri di depan pintu. Nah, izinkan kami untuk mengingatkan teman-teman yang sudah masuk, silahkan untuk merename namanya dengan format nama underscore kota domisili untuk memudahkan kakak mentor dan juga Kak Min nanti dalam memanggil dan eh, jalannya diskusi kita tetap terjaga dan juga bisa lancar untuk mengenali teman-teman. Nah, dan juga kami juga mengingatkan untuk para peserta pelatihan malam hari ini untuk membisukan atau mikrofonnya di mute terlebih dahulu agar tidak menjadi noise bagi peserta yang lainnya. Nanti silahkan untuk menyalakan mikrofonnya ketika sesi tanya jawab atau sudah dipersilahkan oleh Kak Min maupun Kak Mentor. Oke, nah sekian reminder Kak Min agar jalannya pelatihan kita malam hari ini lancar. Selanjutnya tanpa berlama-lama, Min juga akan eh, memperkenalkan terlebih dahulu, karena kan ada pepatah tak kenal maka kenalan ya. Biar Dengan kenalan. siapa sih kakak mentor yang akan menemani kita pada malam hari ini? Ya, untuk teman-teman yang sudah pernah ikut belajar di beberapa kelas-kelas yang diadakan oleh AK Teknologi, tentu sudah mengenal beliau. Tapi untuk teman-teman yang barangkali baru bergabung dan juga mengikuti kelas di AK Teknologi, maka izinkan Kak Min untuk memperkenalkan atau membacakan kurikulum vitae dari kakak mentor kita pada malam hari ini. Nah, siapa aja yang sudah kenal, boleh coba eh, chat di kolom yang sudah disediakan, kolom chat kita. Atau udah pernah ikut kelas apa sih di LK Teknologi? Nah, ini sambil Kak Min coba membukakan kurikulum vitae dari kakak mentor kita. Wah, ada yang dari Nganjuk. Halo, selamat malam. Dari mana lagi nih yang sudah merapat hadir? Nah, siapa lagi nih yang sudah tahu siapa sih kakak mentor kita malam hari ini? Nah, perkenalkan kakak mentor kita pada malam hari ini bernama Renaldo Junaidi Alkaaf. Nah, beliau merupakan lulusan Keteknikan Pertanian tahun 2011 yang waktu itu ketika di akhir-akhir semester hobi sekali dengan robotika. Dan akhirnya bersama teman-teman seangkatan membangun tim robot Akro yang ikutan tampil lomba robot kala itu. Dan akhirnya sampai sekarang masih menekuni bidang yang sama sambil terus untuk belajar mengikuti teknologi yang sedang berkembang. Keahlian beliau meliputi software desktop interface, software Android, microcontroller, komunikasi data, dan IoT atau Internet of Things. Pengalaman beliau pernah bekerja di JNN Malang, pabrik susu, PT Madani Jayantara Indonesia, dan akhirnya sekarang menjadi owner dan juga sekaligus founder dari Alka Teknologi. Untuk teman-teman yang ingin reach up beliau, silahkan menghubungi kontak yang tertera atau langsung aja untuk bisa main ke base camp kita. Nah, di Perumahan Wisata Blok AD 40 di Pakis Malang. Nah, untuk teman-teman yang pingin untuk tidak ketinggalan info-info menarik lainnya termasuk pelatihan-pelatihan gratis kita maupun yang berbayar, nah nanti bisa selalu update di
official account Instagram kita di Alka Technology, alka.technology, atau untuk menyimak beberapa video-video update dan juga ilmu-ilmu yang tidak kalah daging dan menarik lainnya di official akun YouTube kita di Alka Teknologi juga. Sama. Baik, tanpa berlama-lama, yuk sekarang kita langsung aja panggilkan kakak mentor kita tercinta. Selamat malam, Kak. Apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Guys, wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat, Kak Amin. Ini udah pada nyiapin kopi belum, guys? Ya, silakan teman-teman juga mempersiapkan amunisi ya. Nah, amunisinya nggak cuma hardware maupun software. Nah, tapi juga boleh berupa camilan, kopi-kopi atau minuman hangatnya, boleh ya. Gimana kabarnya? Udah semangatkah Kak Mentor untuk menemani teman-teman bermain di malam hari ini? Sudah dong, semangat nih, guys. Ya, walaupun malam hari, tetap semangat ya, guys ya. Karena teman-teman mungkin kan ada yang kerja, ada yang habis ngapain tuh, Kak Amin ya. Nah, kita harus tetap semangat dalam rangka menambah wawasan, teman-teman. Ya, melatih. Betul. Melatih apa namanya, Kak Amin? Melatih ketangkasan dan apa ya, logika serta daya ingat mungkin ya Kak Men ya. Ya, betul sekali. Biar panjang kita ya. Nah, ini teman-teman juga yang sudah hadir banyak sekali yang datang dari Sulawesi, Makassar, kemudian yang dekat ada di Malang juga Kediri juga ada. Jadi ada yang beda pulau, tentunya beda waktu dengan kita nih ya Kak. Oh, gitu. Wah, ada berapa juta nih, Kak Min, yang sudah hadir? Tadi 5 juta Kak, sudah 5 Oh, juta peserta yang merapat bersama kita di malam hari ini. luar biasa. Luar biasa semangatnya, teman-teman, berarti ya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, silakan Kak Mentor untuk mulai bermain dan belajar bersama teman-teman. Oke, siap. Terima kasih banyak. Saya izin untuk sambil rokokan boleh ya, guys ya. Karena sudah malam nih ya. Biar tidak ngantuk. Oke. Salam kenal dulu untuk teman-teman yang belum kenal. Saya Aldo yang akan menemani teman-teman untuk bermain pada malam hari ini ya. Siapa aja boleh belajar teman-teman di sini. Ya, kita tidak membatasi itu. Uh, Teman-teman ada yang mengistilahkan dirinya sendiri manula gitu ya. Itu boleh. Teman-teman yang masih siswa di mana di SMP, di SD boleh juga silahkan bebas ya. Semuanya berkesempatan untuk belajar. Kita juga mau ngajak seru-seruan untuk teman-teman ya, bahwa microcontroller itu seru dan menyenangkan. Juga mudah. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu. Mudah dulu dan menyenangkan ya. Aku izin share screen dulu ya. Di grup sebenarnya sudah sempat di-share untuk materi awal yang teman-teman wajib pelajari dulu ya. Ini udah di pelatihan kemarin. Tapi kelihatannya teman-teman di sini nggak semuanya menonton itu ya. Begitu juga beberapa video yang sudah ada di description ya untuk perangkat-perangkat yang teman-teman harus siapkan ya. Kelihatannya nggak semuanya itu karena ada beberapa japri yang masih tetap tanya nih kayaknya ya. Oke, jadi kurang lebih teman-teman materi dasar kita nantinya kita akan butuh perangkat Arduino Uno ya. Tapi teman-teman juga nanti bagi yang belum punya silahkan untuk teman-teman menggunakan simulasi. Kita bisa bareng-bareng pakai nanti ya. Kita pinjem ya, pinjam Uno secara virtual begitu juga nanti komponen-komponen dasar yang akan kita butuh pinjem lah ya secara virtual. Oke, kita mulai dulu teman-teman pelatihan basic microcontroller kita. Materi paling dasar banget itu adalah seputaran seputaran I/O. Ya, seputaran I/O itu apa? Input dan output. Sebentar, saya butuh
Ntar ngedit bentar ya teman-teman ya. Ya, sambil menunggu kakak mentor melakukan editing, saya juga ingin menyapa teman-teman yang baru merapat dan mengingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan selama proses belajar pelatihan malam hari ini, feel free, silakan raise hand langsung atau langsung mengetikkan di kolom chat yang sudah tersedia ya, teman-teman. Oke, bagaimana Kak Mentor? Apakah sudah Oke, selesai? oke, sip, Oke. mulai lanjut lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf. Lanjut lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Semoga alam semesta mendukung ya. Begitu juga dengan internet kita di sini dan internetnya teman-teman di sana. Oke, kita ulangi lagi untuk materi awal bagi teman-teman yang ketinggalan belum melihat materi pelatihan kita sebelumnya. Ya, kita ulangi dulu deh. Kita ulang agak cepat aja. Nanti silakan jika ingin bertanya ya, sesuai instruksinya kami nanti ya, yang ingin bertanya. Ini adalah contoh dari board microcontroller ya, yang ini sangat sering kita lihat ya, namanya Arduino Uno ya. Ini paling umum dan paling standar. Begitu juga untuk teman-teman pemula yang misalnya menanyakan apa yang harus kita beli dulu nih sebagai pemula ya. Nah, kalau teman-teman sebagai pemula, kita merekomendasikan untuk teman-teman menggunakan Arduino Uno yang model ya, ini namanya model deep ya, dual in package. Dia kakinya ada dua baris seperti ini. Ya, ada lagi yang model SMD ya, tapi itu nanti butuh menginstal beberapa tambahan driver di komputer. Bagi teman-teman pemula, jadi ada satu tahapan tambahan lagi. Boleh saja, hanya kita rekomendasikan teman-teman mudah dulu untuk bermain ya. Jadi kalau yang model seperti ini deep, ini udah tinggal colok, teman-teman tinggal install Arduino IDE software-nya, dia bisa langsung dikenali di komputer kita. Itu ya untuk si board Arduino Uno. Terus yang di sebelah kanan ini ada board namanya ESP ya. Ini untuk teman-teman yang ingin mempelajari ke arah IoT ya, Internet of Things, ke arah monitoring jarak jauh, kendali jarak jauh ya. Untuk notification jarak jauh ya, pakainya yang sejenis ini untuk memudahkan perangkat kita masuk ke dalam jaringan. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk microcontroller ya, apa itu microcontroller? Microcontroller itu sebenarnya adalah sebuah komputer kecil ya, kayak gini nih, itu sebenarnya mirip banget sama komputer kita teman-teman. Ya, sama kayak CPU ya. Ada memori di dalamnya, ada CPU di dalamnya, ya ada RAM di dalamnya ya. Hanya saja dia versinya kapasitasnya sangat 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 mikro, artinya sangat kecil banget. Oke, untuk kaki-kakinya ya teman-teman bisa perhatikan rata-rata microcontroller kakinya sih ada P di awalnya artinya port, ada abjadnya A B C D E F G tergantung ya, tergantung tipe microcontrollernya. Kali ini kita kenalannya sama microcontroller ATmega 328 nih teman-teman ya. Ini yang ada di board Arduino Uno. Ya, microcontroller tipe ini bisa lihat di sini ya. Di Arduino Uno di sini menggunakan microcontroller ATmega 328. Nah, kalau kita buka datasheet-nya lebih lebih dalam ya, teman-teman yang pengen pelajarin lebih dalam microcontroller ATmega 328 dibuka datasheet ATmega 328 nanti ketemu ketemu gambar ini nih. Nah, ini pin out dari kaki-kakinya. Kaki yang pertama namanya PC6 ya. Yang kedua namanya PD0 ya. Ini port, ada D, ada indeksnya. Di mana ini nggak selalu urut ya, ada yang urut, ada yang nggak, ada yang acak ya. Ya itu memang tergantung produsennya ya, yang bikin ya. Nah, nantinya secara umum teman-teman, pin-pin ini atau port ya, ini bisa digunakan sebagai input dan output. Nah, nanti kita belajar lebih dalam di slide-slide selanjutnya. Oke, sekarang kenalan sama ini. Ini namanya board Arduino Uno.
Ya, ini lebih detail. Ada nama-nama pinnya di sini nih. Yang warnanya kuning, ini nama-nama pin aslinya, teman-teman. Ya, jadi ATmega 328 ini diperpanjang ya oleh jalur PCB, ya, diperpanjang, dikeluarkan menjadi header-header ini. Jadi langsung kita bisa pakai. Sebenarnya pin-pin ini perpanjangan dari kaki-kaki microcontroller ATmega 328-nya. Nah, zaman dulu nih teman-teman, siapa namanya nih? Board seperti ini namanya istilahnya minimum system. Nah, ini yang pemain-pemain lawas biasanya masih familiar dengan istilah minimum system. Kalau sekarang kita kenalnya udah board gitu aja. Ini board apa? Board Arduino Uno. Ya, udah kenalnya langsung gitu aja. Zaman dulu namanya minimum system kita bikin sendiri ya teman-teman ya. Ada beberapa namanya minimum system itu artinya dia ada komponen-komponen paling minimal agar agar dia dapat bekerja dengan baik. Ya, kayak ada beberapa kapasitor, ada ekstalnya. Nah, itu kita bikin sendiri teman-teman ya. Boleh pakai PCB bolong, boleh pakai desain ya. Kalau zaman sekarang sudah lebih praktis, tinggal beli kayak gini ya, udah bisa langsung pakai teman-teman. Oke, jadi ini perpanjangan header-header ini ya. Ini yang teman-teman bisa lihat ada tulisan-tulisan ini. Sebenarnya adalah perpanjangan dari ATmega pin ATmega 328. Contohnya ini di pin 0 ya. Nama aslinya sebenarnya ini PD0. Nama aslinya PD1, PD2, PD3 dan seterusnya ya. Begitu juga yang ini yang di sebelah kiri di bagian analog itu nama aslinya sebenarnya PC0 ya. PC1, PC2, PC3, PC4 dan PC5. Ini nama-nama aslinya dari pin ATmega 328. Nah, kalau kita sudah beli bentuk board, teman-teman, seperti ini udah beli jadi ya, bukan hanya beli microcontrollernya, tapi beli board jadi seperti ini. Ini sudah seperti kita beli laptop, sudah ada Windows-nya, sudah ada OS-nya. Ya, jadi di dalamnya sini sebenarnya si ATmega 328 memorinya tidak lagi kosong ya. Jadi sudah kepotong oleh OS Arduino lah kita bilang ya. Nah, nanti teman-teman akan kenal sama istilahnya bootloader. Ini adalah OS yang dimasukkan ke ATmega 328 ya. Jadi dia udah siap dipakai dengan menggunakan nanti software Arduino IDE. Kurang lebih gitu. Dengan adanya bootloader atau OS Arduino, pin-pin yang agak ribet ini nantinya akan dirubah namanya ya menjadi lebih sederhana. PD0 jadi pin 0, PD1 jadi pin 1 gitu ya, PD2 jadi pin 2 dan seterusnya. Begitu juga nanti yang PC0. Nah, PC0 ini agak spesial ya. Dia punya fungsi khusus, punya special function gitu ya. Nah, ini di dalamnya ada fitur nanti namanya ADC, Analog to Digital Converter. Makanya untuk yang PC0 sampai PC5, yang nama aslinya ini ya, dia dirubah nanti menjadi namanya pin A0. Ada A-nya di depannya ya. Artinya dia untuk pengolahan data-data analog itu nanti masuk ke sini. Apa bedanya analog dan digital? Nah, itu nanti mungkin pelajaran selanjutnya aja ya. Kita cerita dulu nih untuk teman-teman pemula ya, untuk awalan-awalan dulu. Tidak berat-berat, biar nggak boleh biar seru, ya, biar seru awalan belajarnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi ini fungsi umum dari semua eh, pin tadi. Ya, jadi dari semua pin tadi fungsi umumnya sama, yaitu input dan output. Biasa disingkat I/O. Nah, ini kalau teman-teman yang di sini ada yang pemain PLC misalnya ya, ya kalau pemain di PLC itu teman-teman jadi sisi input dan sisi output biasanya dipisah ya, agak berbeda sisi input ini, output ini. Jadi setiap pin punya fungsinya khusus dipisahkan. Yang ini input jelas, yang ini output jelas. Kalau microcontroller dia lebih bebas ya. Nah, sebenarnya di dalam PLC juga microcontroller. Nah, ini lebih bebas. Jadi kalau si microcontroller semua pin ini bisa jadi input, bisa jadi output. Tergantung kita yang setting. Ya, tergantung kebutuhan kita nanti. Ya. Nanti disetting untuk apa nih? Nah, ini kita belajar lebih lanjut. Nanti pin itu kita setting sebagai input ya. Jika pin itu digunakan untuk membaca data. Membaca data itu misalnya ya membaca sensor. Contohnya kayak tombol, sensor tekan ya, sensor cahaya, gelap terang.
sensor pintu ya, ditutup dibuka, sensor suhu dan sebagainya ya. Itu kalau pin-pin itu nantinya digunakan untuk membaca kondisi, jangan lupa untuk menyeting pinnya menjadi input. Oke. Nah, kalau yang ini setting pin sebagai output itu ketika pinnya kita gunakan untuk mengeluarkan data ya. Namanya mengeluarkan data biasanya untuk mengendalikan perangkat. Ya, contohnya LED, relay, ya, motor, ya, manas, berbagai macam aktuator ya. Itu settinglah nanti pinnya sebagai output. Oke. Nah, kita coba kasih gambaran dulu ya, gambaran lebih jelas ya. Jadi aku mau kasih gambaran dulu ya buat teman-teman ya. Contoh teman-teman, aku mau pakai pin 8. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada angkanya 8 ya. Aku mau pakai pin 8 nih, ya. Mau aku pakai untuk mengendalikan LED. Nah, gambar LED-nya begini. Kita butuh resistor dikit. Nah, satu. Ini artinya pin 8 kita gunakan untuk mengendalikan LED, ya. Maka pin 8 ini kita setting, ya. Dia bisa jadi I, bisa jadi O. Maka kita setting biar dia juga nggak galau, ya. Oke, maka kalau kita fungsinya pin 8 untuk mengendalikan, jangan lupa untuk setting pin 8 sebagai output, ya, karena dia butuh untuk mengeluarkan data. Nah, gitu kurang lebih teman-teman. Oh, aku pakai untuk mengendalikan relay kah, apakah ya? Setting pin tersebut sebagai output, ya. Dengan disetting sebagai output, pin tersebut akan memiliki kemampuan mengeluarkan data. Oke, contoh lagi, pin aku pakai pin 13. Pin 13 aku gunakan misalnya untuk pasang saklar. Tombol biasa, teman-teman. Ya, ini bisa ditekan ya. Nah, jadi kalau yang ini pin 13 digunakan untuk membaca data ya. Membaca kondisi tombolnya lagi ditekan apa nggak ditekan nih ya. Jadi arah aliran datanya nanti ke dalam ke sana ya, karena digunakan untuk membaca. Pin 13 bisa jadi I, bisa jadi O. Maka pastikan dia nanti kita setting 13 kamu jadi input ya. Nah, dengan disetting sebagai input, maka pin 13 akan punya kemampuan membaca data. Nah, ini untuk teman-teman pemula yang wajib paham dulu lah ya, karena ini sangat basic. Kalau masih bingung sih dengan bedakan mana input, mana output, nah simak dulu nanti bolak-balik rekaman ini ya, sampai benar-benar mengerti ya, karena ini wajib untuk teman-teman pemula pahami. Jadi kalau microcontroller beda dengan PLC, dia lebih fleksibel, bisa di-set pinnya ya, mau jadi input bisa, mau jadi output. Oke, kita lebih lanjut dulu. Sebentar nih, kami teman-teman boleh dianu ya, mau ada yang mau nanya silakan bebas ya. Iya, untuk teman-teman yang misalkan ada yang masih bingung atau resah, nah jangan sungkan-sungkan untuk raise hand dulu, nanti untuk ngobrol langsung menggunakan mikrofon, atau ingin eh, ngetik, nah boleh ketik langsung di kolom chat yang sudah tersedia ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh langsung bertanya jika nanti ada yang ingin ditanya. Hmm, Nah ini juga boleh cek ombak dulu ya, Kak Mentor ya. Ini teman-teman ya, udah punya perangkat belum nih, perangkat hardware atau Arduino-nya udah pada punya belum? Kalau udah punya, boleh diinfokan di kolom chat nggak? Kalian pakai Arduino jenis atau tipe apa? Atau yang belum punya juga diinfoin. Nah, nanti jadi salah satu masukan buat Kak Mentor ya, biar tahu teman-teman di sini berangkatnya dari mana, starting point-nya. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih, Kak. Ada dari Kak Edi di Sidoarjo. Mau tanya, berarti satu pin bisa buat input dan output. Gimana, Kak Mentor? Ali, betul. Jadi harus disetting karena dia bisa jadi input, bisa jadi output, harus disetting tergantung kita mau dia gunakan untuk apa pinnya. Gitu ya.
Oke. Nah, ini ternyata teman-teman ada yang pakai Arduino Uno, ada yang pakai Arduino Uno Deep dan Nano, terus sudah ada yang pakai ESP32 nih. Nah, dari Kak Dwi Ferdianto bahas tentang ESP dong, Kak. Wah, boleh itu ya. Nanti mungkin kapan-kapan ya. Dan kita ada pembahasan dikit ESP di sini ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, silakan. Nah, teman-teman ini udah punya perangkat semua atau masih ada yang belum punya? Jadi nanti barangkali perlu dijelasin pakai simulasi gitu ya, Kamen ya. Oh iya, betul sekali. Jadi nanti Nah, untuk tapi yang kalau udah punya semua nanti kita nggak perlu pakai simulasi berarti. ya yang udah punya lengkap, nggak usah pakai simulasi lagi dong ya. Jadi simulasi memang untuk teman-teman yang belum punya perangkat aja sih. Bagi yang sudah punya, sebaiknya langsung aja pakai perangkat. Karena simulasi itu dikondisikan ideal teman-teman ya. Nggak ada konslet di situ ya kan. Kalau ada misalnya mainan LED, nggak usah pakai resistor, di situ nggak mati. Tapi di realnya bisa mati ya teman-teman. Dengan praktek secara langsung itu juga akan mengasah nanti ketelitian teman-teman juga tuh ya, dalam merangkai. Oke. Oke, lanjut ya. Eh, kita akan berlanjut ke ngomongin apa sih bentuk datanya ya. Data yang tadi dibaca sama data yang dikeluarkan tadi untuk mengendalikan perangkat ya. Bentuk datanya gimana sih ya. Kita lebih lanjut ke slide selanjutnya. Oke, bentuk datanya seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang pakai board Arduino ya. Kalau istilah board Arduino itu berarti Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, ya, Arduino Pro Mini, dan Arduino macam-macam ya. Yang awalannya ada Arduino-nya ya. Itu maksudnya board Arduino. Nah, untuk board Arduino apa sih bedanya Nano dengan Mega, dengan Uno, dengan Pro Mini ya? Itu rata-rata perbedaan mereka adalah jumlah pin yang pertama. Kemudian selain jumlah pin itu adalah memori ya, Arduino Mega itu lebih besar. Kemudian yang ketiga yang signifikan rasanya ukuran. Nah, gitu ya. Ada ukuran juga berbeda tuh ukurannya tiap-tiap boardnya. Disesuaikan nanti dengan kebutuhan teman-teman. Kalau kita rekom untuk pemula ya, gunakanlah Arduino Uno yang deep ya, karena dia uh, kalau ada kerusakan gampang diganti ATmega 328-nya ya. Kemudian dia pakai driver yang sudah include ketika kita install Arduino IDE, tinggal colok aja perangkatnya ya, nggak perlu install tambahan repot-repot jadinya. Ya, rekomendasinya untuk teman-teman pemula yang aku harus beli apa nih ya untuk belajar awal, cobalah Arduino Uno yang model D. Oke, untuk yang board Arduino ya bentuk datanya kurang lebih ya, baik yang dibaca tadi ya, maupun yang dikeluarkan ya, ketika kita jadi input pinnya ataupun jadi ataupun jadi output, datanya itu adalah berupa logika. Jadi logika satu atau high ya, yang identik dengan tegangan ya, tegangan 5 volt ya. Jadi board Arduino itu ATmega 328 dia di datasheetnya diceritakan bahwa level tegangannya adalah TTL. TTL itu permainannya di 5 volt nih teman-teman ya. Logika satu atau high-nya dia 5 volt. Dan satu lagi logika nol atau low-nya adalah 0 volt atau ground itu ya. And clone repository. We'll see what cloning. Kemudian untuk yang board ESP, nah tadi ada yang nanya ESP ya. Nah untuk board ESP kalau dibilang board ESP itu berarti bisa jadi ESP8266, bisa jadi ESP32 ya teman-teman ya. Biasanya untuk teman-teman yang belajar ke arah IoT biasanya pakai itu. Bentuk datanya juga sama, sebenarnya logika satu dan high juga ya. Logika satu atau high yang cuman bedanya di sini tegangannya ya. Tegangannya dia 3,3 volt untuk CS. Untuk logika nol atau low-nya ya dia tegangan 0 volt atau ground ya. Sama seperti board Arduino di atas ya, sama. Bedanya hanya di tegangan logika satunya 5, satunya 3,3. Rangkaiannya juga disesuaikan. Nanti kalau teman-teman yang pakai ESP ya. Lanjut lagi guys, cerita kita. Ini dia untuk permainan awal ya.
uh, atau biasa kita sebut hello world-nya ya, dalam bermain dengan perangkat board Arduino. Anggaplah pakai Uno, anggaplah. Nah, biasanya teman-teman dalam setiap board Arduino itu selalu ada LED built-in atau LED on board ya, LED yang sudah tersolder di pin 13. Nah, ini biasanya selalu ada nih LED ini nih ya di board Arduino yang mana aja. Uno ada, Mega ada, Pro Mini ada ya. Itu di pin 13 tersoldernya. Kenapa sih kok di pin 13? Nah, nggak tahu. Nanti tanya pembuatnya ya, teman-teman ya. Kita ikut aja kita ya, kita dikasih taunya di pin 13. Oke, ini kurang lebih gambar rangkaian ya, gambar skematiknya. LED yang tersolder di board itu ya, kalau digambar kurang lebih jadi seperti ini. Ada pin 13 terhubungnya dengan kaki positif LED-nya. LED simbolnya seperti ini ya, teman-teman yang elektronika sudah familiar pastinya dengan ini ya. Ini gambar dioda sebenarnya. Kemudian ada arah panah keluar ya, dioda yang memancarkan cahaya. Bahasa Inggrisnya ini ya, light emitting dioda. Nah, komponen ini salah satu komponen polar ya, jadi dia punya polaritas teman. Ini ada yang min, ini ada yang positif. Ya, yang minnya kita biasa sebut dengan katoda, yang positifnya kita biasa juga sebut dengan anoda. Kalau secara fisik kita gambar, LED itu ada yang kakinya satunya pendek, satunya panjang. Nah, eh, di dalam apa tadi board Arduino ya, LED-nya tersoldernya kaki positifnya dia ke pin 13, teman-teman ya. Kemudian untuk yang kaki minnya LED dia ke resistor dan terus dia lanjut ke ground. Ya, kalau teman-teman perhatikan berarti kaki minnya LED nih yang katoda ya, teman-teman ya. Dia udah dapat ground dulu. Nah, sedangkan tadi kita udah belajar ada logika ada dua ya. Logika apa nih? Logika satu atau high sama logika nol atau low. Yang satu atau high identik dengan tegangan 5 volt. Yang logika low identik dengan tegangan nol atau ground. Jadi, di sini ada ground ya. Kita boleh bilang di situ kalau logika ya, oh ground itu berarti logikanya nol atau low. Nah, ground ini sudah langsung terhubung walaupun ke resistor, tapi dia sudah ke kaki minnya LED. Jadi kaki minnya LED tuh udah dapat dulu logika nol. Nah, boleh ya teman-teman bayangkan gitu ya. Katodanya LED sudah terhubung dengan ground. Oke, berarti LED kaki minnya udah dapat logika nol. Maka pertanyaannya nanti positifnya LED yang kakinya panjang ya, yang terhubung dengan pin 13 ya. Maka pin 13 ini kita settingnya sebagai apa nih? Input apa output nih? Dia kan mesti jadi IO nih. Kita settingnya sebagai input, apa settingnya sebagai output nih? Out. Nah, tuh ada yang jawab. Output ya. Betul, maka kita setting pin ini jadi output. Agar pin tersebut punya kemampuan mengeluarkan logika, mengeluarkan data. Oke? Dengan disetting sebagai output, maka pin tersebut punya kemampuan mengeluarkan data atau logika. Terus logika apa yang harus kita keluarkan dari pin 13 agar LED-nya menyala? Kita ngeluarin logika Satu. satu atau high. Karena sebelumnya LED-nya udah dapat 0 atau low, teman-teman ya. Jadi, kalau kita bikin tabel kebenaran, wah ini teman-teman yang belum familiar dengan istilah tabel kebenaran, jadi kayak serem banget ya namanya tabel kebenaran.
Jadi kurang lebih tabel kebenaran kayak gini teman-teman. Kalau kita bikin ini namanya logika pin 13. Terus di sini ada respon LED. Gimana tabel kebenarannya? Ketika logika pin 13 kita kasih logika 1 atau high. Maka respon LED-nya on. Ya, seperti yang tadi kita ceritakan. Kalau dia kita kasih ya pin 13 yang mengeluarkan logika 0 atau low, berarti anodanya dapat 0, LED-nya udah dapat 0. Ini sama-sama dapat 0 teman-teman ya. Masing-masing kutubnya LED itu 0 dan 0. Ini kan tidak ada arus yang mengalir sehingga dia jadi respon LED-nya off. Gampang teman-teman ya. Ini teman-teman akan kenali sebagai rangkaian beban aktif high. Ya, rangkaian aktif high. Artinya rangkaian akan aktif, akan on dia kalau LED berarti nyala ya aktif ketika diberi logika high. Ya, 1 dia on. Ini namanya rangkaian. Nanti LED itu bisa dirangkai atau beban-beban lain bisa dirangkai aktif low, tergantung dari rangkaiannya teman-teman ya. Tidak selalu yang satu itu on teman-teman, tergantung rangkaiannya. Oke, bisa ya. Nah, kurang lebih seperti itu cerita dari LED on board atau LED built-in yang tersolder di pin 13. Oke, kita cerita dulu sebelum kita praktek bareng nanti ya, teman-teman ya. Kenalan dulu sama software yang umum digunakan ya. Ini namanya Arduino IDE. Softwarenya gratis, teman-teman bisa download dari web resminya. Ini versi Arduino IDE yang lawas ya, 1819. Yang sekarang yang terbaru sudah versi 2 titik berapa tuh ya? Sudah versi yang terbaru. Kurang lebih tapi dalamannya sama lah ya teman-teman ya. Dia pakai bahasa C, di mana C itu ya ini minimal dia ada 2 void ini. Namanya void setup, di mana void setup itu dikerjakan cuma 1 kali di awal. Ya, jadi teman-teman nulis baris perintah apapun di sini itu dikerjakan pertama kali ya, mulai baris atas, baris 2 dan seterusnya sampai selesai. Itu dikerjakannya cuma 1 kali di awal aja. Ketika alatnya dinyalakan ya. Nah, 1 kali di awal. Kemudian void loop. Di sini kita akan menulis baris-baris perintah juga nantinya teman-teman. Diurut juga dikerjakan dari bawah ke atas. Ya, cuman bedanya ketika dia sudah selesai, paling bawah dia akan looping lagi sesuai dengan namanya. Void loop. Dia akan berulang ke baris yang pertama. Bukan lompat ke void setup lagi, tapi lompatnya ke baris pertama di dalam void. Jadi ini muter aja selama Arduino-nya masih hidup ya. Jadi nanti program utama di sini kita. Nah, main code ya, main program kita ada di sini nantinya. Di void loop. Aku mau ngajak dulu ya sebelum kemana-mana nih. eh, aku mau ngajak teman-teman untuk install si software ini dulu ya. Di mana sih installnya ya? Bagi teman-teman pemula yang belum juga tahu di mana harus install. Kita install bareng-bareng ya. Kali itu Anjena pernah. Jadi untuk install itu teman-teman silahkan buka browsernya masing-masing. Boleh sambil ngopi ya, santai guys. Silahkan Kak Mentor. Apakah boleh ini sambil kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk, Kak? Silahkan. Oke, ternyata tadi ada juga beberapa teman-teman selain Uno, ternyata juga ini bingung. Dari Kak Haida Sidoarjo, saya masih belum punya Arduino, Kak, karena masih bingung sama perbedaannya Uno dengan Nano. Uno dengan Nano. Oke, jadi Uno dia uh, versinya lebih kecil secara fisik Kak, ya. Secara fisik lebih kecil. Kalau secara spek ya kurang lebih sama dengan Arduino Uno karena menggunakan microcontroller yang sama sebenarnya, yaitu ATmega 328.
Hanya saja si Uno ini dia menggunakan versi ATmega 328 yang kecil. Nah, boardnya juga bisa jadi lebih kecil. Kalau yang Uno dia pakai versi besar ya. Tapi sekarang juga ada tuh Uno tapi pakai Arduino yang kecil SMD. Nah, kalau bingung harus beli yang mana, rekomendasinya yang sudah aku ceritakan tadi ya, pakai Arduino Uno yang deep. Kalau sarannya itu, karena di sana minim trouble ya, teman-teman. Baik. Terus ada juga ternyata yang belum punya dan dari Kak Sandi di Indramayu, Kak boleh usul kalau pensimulasiannya menggunakan Walkwiz saja, Kak. Oke. Ya, yang belum punya perangkat boleh. Oke, boleh pakai simulasi nanti guys. Eh, kita mau install Arduino IDE ya teman-teman ya. Silahkan buka browser ya, teman-teman ketik aja di situ Arduino IDE. Ini rekomendasinya teman-teman untuk keberlanjutan, untuk membuat yang project kompleks ya teman-teman ya. Sarannya tetap dalam memprogram itu teman-teman menggunakan komputer ya untuk kemudahan, untuk installnya lebih mudah, untuk membuat project yang ratusan baris. Itu rasanya kalau sudah kompleksitas tinggi, impossible kita mengerjakannya di HP teman-teman. Nah, tapi untuk pemula yang belum punya komputer, adanya HP, ya sudah memang pakailah yang ada dulu ya. Tapi untuk kelanjutan ke depan yang sudah tahu peminatannya, kayaknya aku di sini nih tempatku nih. Nah, itu sudah nanti memikirkan gimana harus beli komputer. Gimana pakainya softwarenya Arduino IDE ya gitu ya misalnya ya. Nah, perangkatnya semakin dilengkapi. Kalau belum ada saat ini nggak ada masalah. Sebisanya aja. Rekomendasinya tetap diusahakan untuk ada. Oke, tadi langsung dibuka ya ke web resminya Arduino ya teman-teman ya. Di sini nih arduino.cc and software ya. Yang tadi untuk yang baris pertama ya, yang ini ya. Ketika aku Google Arduino IDE, search langsung muncul nih softwarenya Arduino. Oke, nanti akan masuk ke sini ke web resminya. Ini dia Arduino IDE versi terbaru ya. Versi terbarunya 2.3.2. Ini dia mintanya Windows 10 ke atas ya, 64 bit yang pakai Windows. Yang pakai Linux silakan disesuaikan atau macOS ya, silakan disesuaikan dengan OS-nya masing. Teman-teman yang komputernya speknya agak-agak menengah ke bawah ya, kayak punya aku ya. Aku nggak pakai versi terbaru, aku pakai versi di bawahnya yaitu ini. Arduino IDE 1819. Kalau pakai yang baru berat ya. Oke, ini Windows 7 ke atas. Nah, kalau yang pakai Windows ya, silahkan disesuaikan dengan OS-nya masing-masing. Aku rekom untuk teman-teman yang ragu-ragu dengan spek komputernya nggak mampu, pakai yang lawas aja dulu. Ini ringan, guys. Oke, nanti kalau udah tinggal diklik aja kalau mau download. Terus yang mau kontribusi silahkan, mau nyumbang ya. Kalau mau download doang kayak aku ya di sini langsung just download. Yang mau berlangganan info Arduino silahkan masukin email ya, subscribe dan download ya silahkan. Yang mau download doang ya udah langsung aja lagi just download lagi. Oke, nanti dia udah otomatis akan download softwarenya. Jadi nggak usah download software itu dari link yang nggak jelas ya, karena ini udah disediakan memang dari web resminya gratis dan mudah. Jadi lewat sini aja. Ini dia ya, nanti filenya udah bentuk exe, teman-teman tinggal langsung klik 2 kali, oke oke, install install, yes yes gitu ya. Kalau dia minta sesuatu pop up info diminta allow install ya, ikutin ya, jangan ada yang ditolak karena dia juga sekaligus include menginstal beberapa driver di sana. Jadi install oke oke aja, next next aja.
Setelah nanti teman-teman ini apa namanya sukses instalasinya, nah nanti di desktop teman-teman bisa lihat ada Arduino IDE dan kalau dibuka nanti kurang lebih penampakannya kayak gini guys dari Arduino IDE softwarenya. Oke, aku belum punya komputer. Aku belum punya perangkat. Oke, silakan teman-teman bisa pakai memanfaatkan simulasi. Contohnya kayak di Walkme ya. Walkme.com. Ini simulasi simulasi juga ada beberapa lah banyak lah. Yang enak tapi menurutku saat ini Walkme ya karena nggak repot login dan sebagainya ya. Buka webnya langsung muncul. Oke, untuk teman-teman yang pakai simulasi Walkme, silakan masuk ke walkme.com ya. Nanti tampilannya kurang lebih ya begini nih. Kita disuguhkan beberapa model board yang disediakan ya. Kita akan milih yang board Arduino aja ya. Di situ ada Uno, Mega, Nano ya. Yang ini diklik nih teman-teman nih, pojok kiri atas. Oke, ketampilan selanjutnya seperti ini. Kita ke bawah dikit. Ini ada beberapa contoh ini teman-teman. Projectnya orang-orang ya. Nah, ini dikasih contoh projectnya orang-orang. Kita akan memulainya start from scratch ya. Dari awal kita akan memulainya. Kita pilih yang board Arduino Uno di sini ya. Pojok kiri atas juga teman-teman. Nah, inilah dia ya. Inilah dia Arduino. Simulasi ya. Simulasi dengan Walkme ya. Kita dipinjemin virtual Arduino Uno di sebelah kanan. Kita dipinjemin Arduino IDE juga ya. Virtual ya. Di sebelah kiri. Jadi nulis coding di sini, perangkatnya di sini. Nah, ini enak juga sebenarnya untuk teman-teman pemula belajar bagi yang belum. Namun tetap tadi ya, pesannya adalah untuk yang memungkinkan untuk mengusahakan dengan perangkat, langsung beli perangkatnya aja. Karena simulasi ini dikondisikan ideal ya. Pada prakteknya tidak seindah simulasi teman-teman. Kita bisa salah masang, bisa terjadi LED putus kah atau apa ya, nggak nyala kah ya, karena kita salah merangkai. Tapi kalau di simulasi masih bisa kemungkinan menyala. Oke, mungkin kita kasih kesempatan dulu ya ke teman-teman buka ini ya, Kak Pin ya. Oke, siap. Teman-teman, Silakan. Untuk teman-teman yang belum punya perangkat, bisa ngebuka Walkme terlebih dahulu. Dan juga teman-teman yang mungkin perangkat Arduino-nya masih baru, boleh mulai untuk install-install. Nah, sambil menunggu, nanti teman-teman yang udah ready, yang udah siap, silakan ketik di kolom komentar, Kak, sudah ready gitu ya. Nanti kita akan mulai secara bersama-sama. Nah, sambil menunggu teman-teman install dan juga ngebuka Walkme, eh, boleh pariwara dulu, Kak Mentor? boleh silahkan Kak Min. Oke, ada Kak Sandi yang sudah ready. Nah, teman-teman yang lain gimana? Sudah ready, Kak? Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, Kak Min izin untuk membagikan info. Nah, nanti teman-teman ini kan tadi udah ada yang masuk nih Kak Mentor. Jadi di WhatsApp ada teman-teman yang, wah pemaparannya keren banget Kak Min gitu. Kakak mentornya mantep nih penjelasannya, saya suka gitu katanya. Nah, terus ada juga yang request, saya pengen belajar project ini nih gitu. Bisa nggak spesifik langsung belajar sama Kak Mentor? Nah, karena sudah ada request nih dari teman-teman, maka Kak Min akan menjawab. Izin membagikan info, berbagi layar ya, Kak Mentor ya. Silahkan Kak Min. Baik, untuk teman-teman yang tadi, misalkan kalau ini kita masih bahas permukaan, nah, sedangkan kebutuhan teman-teman pengen belajar lebih deep lagi, nah, di bulan September nanti kita akan menyediakan kelas pelatihan basic microcontroller. Bahasannya apa? Nah, seperti yang terlihat di e-flyer, teman-teman. Ini e-flyer ini udah lengkap banget, silahkan dibaca dengan teliti. Ada I/O, input output, relay, serial monitor, ADC, PWM.
Nah, diskon spesial bulan September nanti untuk pendaftaran di bulan Agustus ada special price-nya yang biasanya di harga 750, teman-teman dapat diskon hanya di 159.000 aja. Nah, kalian ini belum di-share di mana-mana, jadi untuk teman-teman yang bergabung di sesi malam ini beruntung banget bisa duluan ngebooking kelasnya karena kelas kita semi private, jadi pasti akan hands to one by one. Jadi dibimbingnya itu semi private gitu. Satu kelas itu nggak biasanya cuma 10 5. Nah, kalau udah penuh nanti ya mohon maaf harus nunggu di bulan-bulan berikutnya. Kira-kira Kak, ini kelihatan ya Kak, mentor boleh dijelasin nggak apa sih bedanya basic microcontroller yang berbayar ini dengan yang gratis? Oke, jadi untuk yang kelas berbayar, ini akan ada grup tersendiri ya Kamin ya. Kemudian kita juga akan mempelajari lebih dalam kayak tips dan trik ya dalam menggunakan bahasa pemrograman ya. Nanti juga kita akan bikin project-project sederhana kayak bikin scoring board gitu ya, bagaimana mengolah data dari tombol menjadi counting sebuah nilai ya. Yang kita akan bahas yang hal-hal seperti itu yang agak dalam ya, yang memang peminatan teman-teman sudah mulai oke, di sini tempatku ikutan yang ini ya. Kita akan seru-seruan mengenali juga fitur-fitur kayak ADC. Jadi ini untuk membaca data analog ya, kemudian belajar tentang konversi data menjadi besaran suhu, besaran macam-macam. Kemudian PWM ini untuk nanti biasanya mengendalikan kecepatan motor, mengatur intensitas lampu, itu kita akan belajar metode PWM juga di kelas ini, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Jadi benar-benar from basic, jadi awam pun juga bisa ikut gitu ya, Kak. Hmm. Nah, kaum-kaum senior ya, yang usianya sudah senior, nah ini jangan khawatir, di sini juga sangat ramah gitu ya. Nah, betul sekali, Kak. Jadi ini satu bulan dengan harga 159 sudah dapat 4 kali sesi. Dengan per sesi durasinya biasanya 90 menit. Kadang malah lebih. Jadi ini akan diadakan setiap Rabu malam di bulan September jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Oke, nah saya juga mau infoin satu kelas lagi deh. Yang ini juga requestan teman-teman soalnya Kak, mentor nih. Nah, siapa yang di grup sudah tanya-tanya? Ini dia. Kita kasih pelatihan microcontroller untuk kartu RFID untuk starter motor. Dibimbing, ditemenin, diskusi, dan praktek bareng. Di bulan September 3 kali pertemuan hanya dengan 199.000 saja. Setiap hari Sabtu tanggal 14, 21, dan 28 September jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah ini nanti kayaknya bisa ya dibagikan contoh yang udah jadi project ini ya, yang udah berhasil benar-benar bisa gitu ya Kak Mentor ya. Karena bahkan anak SMP aja udah bisa ya Kak. Iya, jadi untuk yang RFID ini banyak peminatnya ya, karena teman-teman pengen belajar bagaimana sih membaca data dari sebuah kartu, kemudian memanfaatkan data itu. Sebenarnya ini kan salah satu proyek aja nih untuk menyalakan lampu ya, menyalakan motor ya. Teman-teman nanti bisa explore ke depan untuk kayak tiketing di e-tol gitu ya, untuk macam-macam dari belajar RFID ini. Anak SMP juga bisa ya, anak SMP ke atas kurang lebih kami. Oke, nanti boleh dong video hasil project jadinya itu di-share ke WhatsApp grup kita Kak. Boleh, boleh. Nanti di-share ke sana Oke, ya. biar makin punya pandangan dan gambaran ya teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Itu 2 kelas yang mau saya spill khusus malam ini. Jadi kalian punya privilege untuk bisa tahu lebih dulu nih daripada teman-teman yang umum. Oke, ini sudah siapkah teman-teman yang lain selesai install? Dan juga, oh ada yang kesulitan, error Kak Edi Sidoarjo untuk buka Walkwi. Walkwi harus pakai laptop atau HP? Sebenarnya dua-duanya bisa, tapi kalau bisa di laptop aja ya. Biar kita bareng-bareng tampilannya kurang lebih sama, teman-teman. Oke. Nanti sambil catch up ya, boleh dicoba lagi. Sambil kita barangkali lanjut dulu karena waktu kita juga durasinya terbatas, Kak Mentor, silahkan. Oke, siap, siap, siap. Kita lanjut lagi ya, teman-teman.
Jadi kurang lebih boardnya begini. Yang sudah pakai Arduino Uno, maka kita nggak perlu repot lagi nambahkan LED karena dia sudah ada. Kita mau bermain dengan LED dulu yang ada di pin 13. LED-nya ada di sini nih, teman-teman ya. Kalau secara virtual ya. Teman-teman yang sudah pakai Arduino Uno secara fisik ya, teman-teman bisa langsung pakai Arduino IDE ya. Nah, ini eh, mungkin aku bikinnya di sini. Teman-teman kalau aku ngetik Arduino IDE, teman-teman yang pakai Walkme ngetik codingnya di sini, oke? Oke. Jadi sekarang kita akan bikin programnya di Arduino IDE, guys. Apakah kelihatan? Pertama, di void setup ya, kita mau bermain dengan pin 13. Itu artinya kita setting-setting dulu nih, ya. Kita setting-setting dulu pin 13-nya karena dia bisa jadi input, bisa jadi output. Kita udah belajar tadi kan? Maka kalau kita gunakan pin 13 itu sebagai mengendalikan LED ya, maka kita butuh pin 13 punya kemampuan mengeluarkan data. Kita setting sebagai output. Itu tadi udah ya. Caranya untuk setting jadi output, teman-teman nulisnya gini. Pin mode ya, semuanya kecil kecuali huruf M-nya ini besar. Ya, jadi kalau bahasa C dia besar kecilnya harus benar. Teman-teman harus banyak berlatih di sini. Di sini ada keterangan put your setup code here to run once. Ini keterangan aja, teman-teman boleh hapus atau dibiarkan aja juga pun. Oke, pin mode buka kurung 13 kamu jadi 13 kamu jadi output. Karena kamu mau ku pakai mengendalikan LED ya. Kasih keterangan di sini deh. Set pin 13 jadi output. Oke, terus kita mau apain LED-nya? Mau kita nyalakan. Tadi ingat-ingat rangkaiannya aktif high. Dikasih high dia nyala ya. Cara mengeluarkan logika high lewat pin 13, kita pakainya perintah namanya digital write. Ya, menulis keluar. Si 13 kamu jadi keluarkan logika high. Boleh begini atau teman-teman kasih satu gini juga boleh. Sama. Boleh satu, boleh nulis high bebas. Keterangannya kalau mau dikasih keterangan ini berarti pin 13 keluarkan logika high. Silahkan sambil diketik-ketik yang sudah pakai Arduino IDE ya langsung diketik-ketik. Udah, yang udah silahkan untuk nyolokin colokan Arduino-nya dicolokkan guys ya. Arduino Uno-nya silahkan punya board apalah ya. Kalau punyanya yang lain silahkan boleh dipakai. Dicolokkan perangkatnya ke komputer ya pakai kabel USB-nya. Hal selanjutnya yang kita butuh setting adalah di tools ya. Pastikan kita memilih board yang benar. Tools, board, cari Arduino Uno sesuai dengan perangkatnya teman-teman ya. Aku lagi pakai Uno. Jadi aku akan pilih Arduino Uno. Tools, board, Arduino Uno. Yang pakai Nano silahkan pilih Nano. Yang pakai Mega silahkan pilih Mega. Oke, tools, board. Sudah satu hal itu. Sekarang yang kedua adalah tools lagi portnya. Nah, ini di sini di perangkatku ya. Di Arduino Uno di sini dikenali sebagai COM3 di komputer. Ya, maka aku akan pilih itu untuk portnya.
Oke, jadi hanya butuh dua hal itu teman-teman ya untuk setting awal Arduino IDE. Selanjutnya kita udah bisa upload coding kita ya. Nah, ini tapi jangan lupa di save as dulu ya, kasih nama lah ya. Kalau bisa nama filenya sesuai dengan isinya. Bermain dengan LED pin 13. Output. Nah, setelah di save, udah langsung di-upload aja. Teman-teman yang pakai Walkme, ini tinggal ditulis di bagian jendela yang sebelah kiri. Ya, ditulisnya di jendela yang sebelah kiri. Ini aku copy ya, misalnya aku contohkan untuk yang di Walkme, sambil nunggu upload. Tulisnya di sini teman-teman yang pakai Walkme ya. Nah, tapi di sini tampilannya agak kecil ya, jadi aku geser ke sana aja. Oke, ini biasa terjadi ya kalau kabelnya goyang. Tinggal dicabut, colok lagi aja Arduino-nya. Cek lagi COM-nya, oke, sudah benar. Masih ada juga. Terus kita testing lagi upload. Nah, ini kalau sudah sukses, teman-teman akan bisa melihat LED yang ada di dekatnya pin 13, dia menyala. Ya, ini LED yang terhubung dengan pin 13. Kalau yang di atas ini LED power ya. Ketika kita colokin 5 volt USB, dia masuk nih nyala. LED power, ini LED 13. Nah, ada yang bisa nggak tuh? Sukses nggak? Untuk yang pakai simulasi, silahkan langsung ketika udah ngetik coding ya, udah lengkap ya, teman-teman bisa langsung untuk ini start the simulation-nya yang ada tombol play button gini ya. Nah, teman-teman bisa lihat LED-nya di sini ya, LED yang ada di pin 13 nih, teman-teman bisa lihat nih. Oke, dia menyala. Coba kita kasih waktu dulu untuk teman-teman mencoba ya, Kamin ya. Oke, silakan teman-teman, baik yang menggunakan simulasi Walkme maupun yang menggunakan perangkat untuk mulai coba praktek. Kalau ada kesulitan, kalau masih ada error, silakan chat. Dan begitupun untuk teman-teman yang sudah selesai, silakan memberikan laporan atau pamer karyanya di kolom komentar yang sudah disediakan juga, kolom chat ya. Baik, sambil menunggu teman-teman praktek. Kalau gitu, Kak Min sambil menyampaikan info ya, karena belum ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Oke, nah Ya, ini info, boleh ya Kak Mentor? silakan. Silakan Kamin. Oke, Sambil menunggu. ini aku screenshot dulu. Nah, habis itu Kak Min bagikan di WhatsApp grup kelas ya. Sip. Jadi teman-teman tetap bisa eh, melihat teksnya di WhatsApp karena ini mau membagikan layar. Tunggu sebentar. Jangan-jangan ini sambil aku berbagi sudah ada yang selesai nih teman-teman ya.
Sepertinya jaringan saya agak lemot nih, boleh dibantu Kak Mentor Oke, untuk siap. screenshot dulu, terus dibagikan teman-teman di WhatsApp grup kita. Boleh. Untuk info yang mana nih kami? Yang semuanya ya? Iya, Oke. ini yang Arduino IDE ya. Ya, Oke, kalau gitu aku turunkan layar berbaginya. Karena Kak Min sambil nunggu teman-teman coba praktek, ada info yang perlu Kak Min sampaikan nih. Selain ada dua kelas yang sebelumnya sudah Kak Min bagikan, kita juga ada loh September tuh kelas yang lain. Dan ini sebenarnya kelas advance. Jadi ini ada pelatihan microcontroller yang nanti requestan juga nih Kak Mentor nih. Jadi ada kemarin teman-teman itu request MQTT dong Kak. Nah ini untuk menjawab requestan teman-teman. Jadi kita akan belajar di bulan September, bulan depan, ada protokol MQTT, Node-RED, Board ESP. Nah, tadi juga ada yang tanya ya. Nah, ini monitoring, controlling, web, dan dashboard. Jadi ini adalah kelas IoT atau Internet of Things. Sensornya bisa banyak yang akan kita pakai di sini. Dan di kelas ini kita akan sudah mendapatkan 4 kali sesi sertifikat, e-sertifikat, kemudian networking link, kelas refresh free gratis seumur hidup, kemudian ada materi, kemudian rekaman. Dengan 4 kali sesi, per durasinya 90 menit, kita akan melakukan di setiap hari Minggu live-nya di bulan September jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya dengan 269.000 aja. Kapan lagi? Nah, jadi sebaiknya tidak melewatkan kelas ini ya, teman-teman ya. Dapat sebanyak ini loh. Nah, kelas selanjutnya yang tidak kalah menghebohkan, kita bulan depan ada kelas Tara, display LED metrik. Nah, ini juga bulan Agustus kemarin juga kita sudah ada. Dan beberapa teman-teman ini, Kak Mentor, mohon maaf ada yang ketinggalan info, jadi minta diulang lagi di bulan depan. Nah, ini oke kita buka lagi. Jadi yang minta-minta wajib nih ya, daftar segera sebelum kita tutup slotnya. Karena kita nggak ambil banyak. Nah, Kakak Mentor juga punya keterbatasan untuk bisa fokus pada satu persatu peserta ya. Quality over quantity. Nah, ini adalah display LED metric panel B10. Kita akan adakan setiap 2 kali sesi di tanggal 16 dan 23. Diskonnya yang ini diskonnya gila-gilaan banget. Dari harga 450.000 kita kasih diskon untuk khusus kelas ini di 149.000 karena peminatnya lumayan banyak. Jadi kalau kalian nggak buru-buru, ya mohon maaf ya kalau kita harus tutup kuotanya. Nah, untuk yang berminat silahkan nanti langsung japri Kak Min aja. Oke, itu dia 2 kelas yang bisa Kak Min bagikan untuk teman-teman. Belum ada yang selesai kah? Ini mengerjakan kok belum ada laporannya? Ini pada dikerjain. Oh, ini selesai. Oke, siap. Kalau gitu boleh silakan dilanjut, Kak Mentor. siap. Terima kasih Kamin. Jadi teman-teman sudah ada yang sukses ya. Baik menggunakan perangkat, tuh udah ada yang pakai perangkat kan, ada juga yang pakai Wokwi ya teman-teman ya. Oke, mantap. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk bikin dia berkedap-kedip ya. Nah, ini kan bermain dengan flip-flop ya. Cukup cukup standar untuk kita bermain awal ya, teman-teman ya, memahami logika gimana sih caranya bikin kedap-kedip ya. Jadi teman-teman untuk bikin kedap-kedip yang sifatnya terus-menerus ya, kita taruhnya itu di void loop ya kalau dia ingin berulang terus-menerus. Kalau kita naruhnya di void setup itu juga bisa berkedip ya. Contohnya kayak ini high dia on ya. Let on. Kemudian untuk berkedip kan kita kasih delay dulu ya teman-teman. Kita kasih waktu misalnya 1 detik ya. Delay ini dalam satuan milisecond. Jadi 1 secondnya kita tulis di sini 1000. Kemudian kita bikin logika sebaliknya ya. 13 dikasih loop. Di sini letnya off. Nah, tapi kalau penulisan seperti ini, maka ini dikerjakan cuma 1 kali di awal. Nyala bentar, 1 detik, terus mati.
terus selanjutnya mati, nggak mengerjakan lagi, nyala lagi, nggak. Itu kalau ditaruh di void setup. Nah, selanjutnya kalau pengen terus-menerus, jangan taruh di sini ya, teman-teman. Pindahkan dia ke void loop, maka dia nanti akan terus-menerus dikerjakan ini nyala, 1 detik, mati 1 detik, dia akan putar lagi dari atas, nyala lagi 1 detik, mati lagi 1 detik. Nah, ini pemahaman yang teman-teman pemula masih kadang bingung. Coding begini nggak boleh dong ditaruh di void setup. Nggak. Jadi logika 01 boleh dikasih di void setup. Cuman dikerjakan cuma 1 kali gitu ya. Silahkan untuk diketik teman-teman. Kita mau upload nih. Kok sepi banget ya. Nah, ini teman-teman ada kesulitan atau sudah lancar nih? Insya Allah sih jago-jago ya yang kelas malam ini, Kak Mentor. Iya, Kebanyakan tadi udah sukses. berangkatnya. Terus sudah banyak, kayaknya 90% itu sudah punya perangkat. Bahkan ada yang punya dua, Kak. Ada yang pakai Uno, Nano, ESP gitu ternyata. 10%-nya ini masih belum atau galau pilih Arduino. Ya, mantap. Itu udah tinggal praktek aja ya. Nah, jadi teman-teman yang udah punya perangkat, dimanfaatkan untuk belajar banyak tuh. Sekarang itu banyak yang pengen belajar belum bisa punya perangkat kami. Iya, betul-betul. Oke, sudah, Kak Mentor? Oke, ini sudah sukses ya teman-teman. Jadi nyalanya teman-teman akan bisa lihat dia ada kedap-kedip ya di LED yang di sebelah sini. Ya, nyala 1 detik, mati 1 detik. Teman-teman yang pakai Walkwi silahkan ya. Jadi tinggal di ketiknya di Walkwi ya. Aku coba juga dengan Walkwi. Begini ya, kurang lebih hasilnya teman-teman nyala 1 detik, mati 1 detik. Gampang ya materi ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Biar nggak disemprit Kak Min nih nanti nih. Oke. Oke, selanjutnya kita next dulu. Next dulu, next dulu. Kita langsung ke sini aja teman-teman ya, biar cukup waktu kita ya. Kita langsung lompat ke sini dulu nih ya. Kita akan menjadikan pin sebagai input biar lengkap IO-nya teman-teman ya. Kita akan menjadikan pin untuk membaca ya. Kita setting sebagai input. Nah, ini rangkaian input yang paling sederhana adalah menggunakan tombol ya. Bisa pakai model rangkaian 1 tombolnya, teman-teman. Bisa juga pakai model rangkaian 2. Nah, ini boleh juga. Oke, perbedaannya apa sih antara yang rangkaian 1 dan rangkaian 2 ya? Jadi kita coba ceritakan. Perbedaannya yang pertama, tentu saja pembahasan di sini dulu ya. Pin, dia bisa jadi input, bisa jadi output. Kalau dia digunakan untuk membaca tombol, ya, maka settinglah dia sebagai input. Nah, ini udah wajib wajib apa teman-teman ya? Wajib wajib yakin. Oke. Kemudian karena dia punya udah disetting sebagai input, dia akan punya kemampuan untuk membaca data. Oke. Data yang dibaca apa? Yang dibaca juga sama ya dengan yang dikeluarkan, yaitu berupa logika. 1 atau high yang identik dengan tegangan 5 volt. Ya, terus logika 0 atau low yang identik dengan tegangan 0 volt atau ground.
teman-teman perhatikan pin ini. Contoh, aku pakai pin berapa ya? Misalnya pin 2 deh ya. Pinnya bebas teman-teman, semua pin bisa dipakai ya kalau untuk input dan output. Contoh aja aku pakai pin 2. Pin 2 aku setting sebagai input, maka dia akan punya kemampuan membaca data. Ya, yang bisa dibaca datanya cuma dua ini teman-teman. Logika high dan logika low. Nah, teman-teman perhatikan, dia udah disetting sebagai input nih. Kita pakai model rangkaian satu, di mana tombolnya satu begini, terus pin 2-nya disuruh jadi input ya, punya kemampuan baca data, maka data apa yang dibaca? Kondisi tombol lagi nggak ditekan nih, lagi gini aja nih, nggak ditekan. Kondisi tombol seperti ini, maka pin 2 ini baca logika apa nih kira-kira nih teman-teman? Kan cuma bisa baca dua nih. Logika high atau logika low nih? Ayo, silakan dijawab Coba. teman-teman. Kata Kak Fikri Ini, low. hmm, ada jawaban lain selain low? Ada yang punya pendapat lain? Kenapa Kak Fikri low? Bukankah cuma dua kemungkinannya, high dan low? Kalau Kak Edi Sudarjo high. Nah, timbul Oh, good ya? perpecahan ya. Nah, coba. Jadi tombolnya nggak ditekan. Artinya dia nggak kemana-mana. Oke? Dia nggak kemana-mana. Tidak ke 5 volt, tidak ke ground. Jadi yang tadi jawab itu adalah dua-duanya salah, guys. Jadi saat kondisi seperti ini itu tidak low, begitu pula tidak high. Karena dia nggak terhubung dengan 5 volt, tidak juga terhubung dengan ground, guys. Ya, coba aku gambar begini. Mana groundnya nih? Ya, pin 2 ini mana ke ground? Nggak ada. Pin ini mana ke 5 volt? Tidak ada juga. Nah, kondisi seperti ini dihindari. Ini yang menyebabkan pembacaan di pin itu jadi floating ya. Biasanya bikin galau tuh baca pin tapi kok nggak dihubungkan ke 5 volt sama ke ground. Ini dihindari rangkaian seperti ini. Ini bikin datanya floating teman-teman, lompat-lompat. Oke? Dihindari. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan model rangkaian satu seperti ini, biar nggak floating ya apa caranya? Caranya di dalam pin 2 sebenarnya ada rahasianya. Nah, di dalam pin 2 ini ada rahasianya yaitu ada sebuah resistor pull up namanya. Nah, ini kita sebutnya internal resistor pull up, R pull up. Nah, resistor pull up. Ini internal, sudah ada sebenarnya di dalam pin 2-nya kalau mau kita aktifkan ya. Nanti by program mengaktifkannya. Oke, jadi ya teman-teman pakai model rangkaian satu ya, wajib mengaktifkan internal resistor pull up. Ini sifatnya wajib ya kalau pakai model rangkaian satu. Nah, kalau sekarang ditanyakan teman-teman, teman-teman ya, tombolnya nggak ditekan ya. Maka kira-kira pin 2 membaca apa? Nah, sekarang diperhatikan. Oke, ini tombol nggak kemana-mana. Tapi lihat internalnya. Nah, ini sekarang walaupun ada resistornya, dia terhubung ke 5 volt, teman-teman. Nah, jadi kalau kita bikinin tabel kebenaran, kayak tadi ya, ini ada kondisi tombol. Terus ada lagi logikanya. Nah, logika yang dibaca oleh pin 2. Logika yang dibaca pin 2. Kondisi tombolnya saat ini lagi tidak ditekan. Tidak ditekan berarti pin 2-nya dia tadi terhubung dengan 5 volt. Berarti logika yang dibaca adalah 1 atau high karena pin tersebut terhubung dengan 5 volt. Akibat dari kita mengaktifkan resistor pull up di dalam. Terus, kalau dia tombol ini ditekan, gimana nih? Nah, tombolnya ditekan. Jadi, kalau digambar ya,
kabelnya jadi terhubung sekarang terhubung kemana nih? Ke ground. Artinya pin 2 nantinya kalau tombolnya ditekan saat ini, logikanya yang dibaca oleh pin 2 adalah 0 atau low karena dia terhubung dengan ground. Nah, gitu kurang lebih tuh. Ada yang masuk? Kurang lebih gitu ya. Jadi cara kerja dari input ya cuma dibaca doang, teman-teman. Dibaca, pin tersebut terhubung dengan 5 volt kah? Yang dibaca logika 1. Dia terhubung nggak dengan ground? Ya, dia yang dibaca akan logika 0. Nah, kita akan praktek ini nih ya. Praktek ya untuk yang model rangkaian 1. Jadi kita butuh sebuah tombol ya. Satunya nanti kaki dari tombol dihubungkan ke pin. Satu tombol lagi nanti dihubungkan ke ground. Oke, nanti kita buat project sederhana ya. Ketika tombolnya ditekan, kita hubungkan lagi nih tabel kebenarannya dengan ada LED-nya nanti ya. LED yang di pin 13. Ketika tombol tidak ditekan, logika yang dibaca pin 2 adalah logika 1, kita akan mengendalikan LED. Oh, berarti LED yang kita kendalikan karena dia nggak ditekan, kita bikin LED-nya off. Oke? Kemudian kondisi tombolnya ditekan, yang dibaca pin 2 logikanya 0 atau low, kita akan mengendalikan LED yang ada di pin 13. Kita bikin LED-nya on. Oke, kita bikin project sederhana seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, mungkin enaknya pakai Wokwi aja, biar kita cepat dan semuanya bisa melihat. Oke, karena butuh merangkai tombol. Tujuan proyeknya adalah seperti itu tadi. Kita akan mengarah ke Wokwi. Kita butuh tombol ya. LED-nya nggak butuh ditambahin kan teman-teman ya. Karena kita pakai LED yang ada di pin 13 tadi. Jadi kita tinggal tambah tombol. Push button. Nah, ini push button. Ada yang udah kenal dengan rangkaian ini tombolnya? Yang belum kenalan sama rangkaian tombol? Bentar, bentar. Ini kita bisa lihat info tombolnya di sini. Di Wokwi. Teman-teman yang belum familiar dengan tombol seperti ini, ada yang bilang text switch ya. Ini dia daleman dari tombol itu, teman-teman. Kakinya 4 itu adalah sisi kiri dan sisi kanan terhubung ya. Seperti ada kabel di dalam tombol itu ya. Yang bawah juga gitu ya. Terhubung antara kiri dan kanannya, left dan right-nya. Tombolnya itu akan memutus dan menyambungkan sisi atas dan bawah. Ya, jadi teman-teman hanya butuh 2 pin, bisa pakai yang kiri atas dan kiri bawah, atau salah satunya atas kanan sama bawah kanan. Terserah, pakai sisi kiri atau sisi kanan. Satunya misalnya nanti kita pakai yang left, yang kiri. Maka kiri atas ke pin, kiri bawah nanti ke ground. Itu rangkaian kita tadi. Oke, bareng-bareng ya. Di Walkwi. Satunya ke pin, contohnya tadi pin 2 ya. Sebenarnya pin mana aja boleh. Ini pin 2. Ini ground. Nah, ini dia. Rangkaiannya cuma gini doang, teman-teman. Satu pin ke pin 2, satu pin tombol ke ground. Silakan dibikin dulu. Teman-teman yang pakai perangkat secara langsung punya tombol ya, langsung dicolokin aja tuh kakinya tuh. Bisa pakai kabel jumpernya langsung dicolokin tuh si kaki tombolnya ya. Kita kasih waktu dulu untuk teman-teman anu ya, praktek ya Kak Min.
Oke, siap. Silakan teman-teman. Coba dipraktekkan dulu. Boleh di screenshot dan dibagikan ke WhatsApp grup lagi, Kak Mentor. Oke, Karena ini saatnya Kak Min membawakan pariwara kembali ke teman-teman. Nah, nanti seperti biasa, silakan laporan ya di kolom chatnya. Sudah selesai atau ada kesulitan kendala yang teman-teman alami. Nah, jangan sungkan untuk langsung ketik di kolom chat atau raise hand untuk interaktif langsung bersama Kak mentor kita. Nah, kalau tadi sudah ada 4 kelas total ya yang Kak Min sudah infokan ke teman-teman semua. Nah, ini eh 2 kelas terakhir yang harus saya sampaikan dan ini juga tidak kalah menarik. Ini gongnya nih ya. Nah, ini adalah kelas Tara. Kita bulan September nanti ada bimbingan belajar yang private. Jadi teman-teman, entah itu yang butuh untuk penelitian, proyek perusahaan, tugas akhir, disertasi, tesis, untuk lomba, hobi, atau inovasi lain. Nah, ini silahkan. Kita juga feel free untuk teman-teman langsung custom sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nanti langsung japri aja Kak Min. Nah, untuk kita bisa memfasilitasi kebutuhan teman-teman sespesifik mungkin. Nah, jadi jangan lewatkan ada bimbingan belajar microcontroller private by Alka Teknologi ya. Selanjutnya kita juga ada, nah ini dia, ada kelas, ini hot item juga nih. Remote control robot beroda via Bluetooth. Nah, untuk bulan September ini diskon, crazy diskon ya, crazy diskon banget. Dari harga 1.200.000 di bulan September nanti, pendaftaran di bulan Agustus akan mendapatkan diskon yang dari harga 1.200.000 teman-teman, tinggal 199.000 aja. Kalian sudah bisa mendapatkan 4 kali sesi, per sesi durasi 90 menit. Dengan berbagai manfaat dan fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan, sertifikat rekaman, sesi interaktif selama live bersama mentor kita, coaching klinik di WhatsApp, dan juga networking seumur hidup. Refresh materi juga boleh berlaku selama seumur hidup. Dengan hanya 199.000 aja teman-teman, sudah dapat itu semua. Nah, jika tertarik dan berminat, silakan nanti hubungin Kak Min, karena kelas ini kita akan adakan setiap hari Jumat di bulan September jam 20 waktu Indonesia Barat. Oke, nggak lama-lama. Nah, ini juga kelas yang sangat direkomendasikan ya, Kak Mentor ya. betul. Itu untuk teman-teman yang arahnya juga ingin belajar aplikasi Android. Karena itu akan belajar bikin aplikasi Android sendiri tuh Kamin. Sebenarnya kan ada remote-remote di Play Store yang bisa kita download ya. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh butuh custom. Nah, jadi teman-teman bisa belajar bikin aplikasi Android juga di pelatihan kelas tadi tuh yang remote RC ya, karena kita akan bikin aplikasinya sendiri. Wow, keren banget bikin aplikasi sendiri. Oke, nah ini ada pertanyaan nih yang sudah masuk ke mentor dari Kak Sandi di Indramayu. Mau tanya Kak, Oke. rangkaian saklar on-off yang biasa digunakan pada lampu, apakah sama rangkaiannya dengan push button tersebut? Kalau yang biasa buat lampu kan modelnya dia kunci teman-teman ya. Kalau yang ini dia ditekan baru nyambung. Ya, kalau yang di lampu-lampu itu biasanya dia kondisinya on off, bisa dibikin putus, ya, bisa dibikin nyambung. Nah, kondisinya ya pencet atas dia nyambung, pencet bawah dia putus misalnya gitu. Kalau yang push button ini dia ditekan nyambung, dilepas dia putus. Nah, istilahnya tombol push on yang ini, ya, ditekan baru nyambung. Oke, baik. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah selesai dan berhasil?
Itu kan tadi masih bikin rangkaiannya tuh Kamin ya. Bagi yang sudah bikin Oh rangkaiannya iya, selesai, kita lanjut bikin oke. codingnya dulu ya teman-teman ya. Kita bisa Oke. lanjutin coding yang tadi ya. Nah, coding yang tadi boleh di save as. Jadi kita nggak bikin dari awal teman-teman ya. Di save as. Kita kasih nama lagi misalnya bermain dengan LED dan tombol gitu. Bermain dengan LED dan tombol. Oke, kita tinggal nambahin aja teman-teman ya. Kita udah pakai pin 13 nih ya sebagai output si LED-nya nih kan. Terus yang belum adalah nyeting pin untuk tombolnya. Tadi dia ditaruh di mana tadi? Di pin 2. Oke, maka kita setting pin 2 kita dengan pin mode juga. 2 kamu jadi input. Tapi jangan lupa, model rangkaian kita adalah model rangkaian satu, di mana tombolnya satu ke pin, satu ke ground ya. Itu wajib biar nggak floating tadi, aktifkan resistor pull up. Ya, caranya di codingnya tinggal ditambahin underscore pull up. Nah, ini untuk aktifkan input sekaligus ya, setting sebagai input sekaligus R pull up-nya aktif. R pull up. Nah, biar tadi nggak floating. Selanjutnya ya, selanjutnya pengecekan tombol itu kita bikin terus-menerus. Jadi kalau kita mau ngecek tombol terus-menerus, kita nggak bisa naruh coding itu di dalam void setup ya. Bisanya di dalam void loop di sini nih. Misalnya kita bikin ininya ya. Di dalam void loop pengecekannya. Ya, pengecekannya adalah tadi kita mau bikin gimana? Nah, tadi. Oh, kita mau bikin kalau tombolnya ini ditekan ya, ditekan logikanya dia adalah logikanya low ya. Kalau tombolnya ditekan, logika pada pin 2 low. Maka kita mau pakai menyalakan LED. Kita terjemahkan ya. Kita terjemahkan menjadi bahasa di Arduino itu. Jika tombol ditekan, if buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal buka. Nah, strukturnya teman-teman perhatikan. Jadi kalau ada if, dia ada kurung buka, kurung tutup, ya. Terus ada semacam begin dengan kurung kurawal, ada end diakhiri ya dengan kurung kurawal tutup. Ini struktur kita bikin if seperti ini. Jika apa? Jika digital read 2 kurung tutup sama dengan 0. Ini artinya kalau diartikan dengan rangkaian kita tadi adalah jika tombolnya ditekan, teman-teman. Jika tombolnya ditekan ya. Jika digital read itu membaca logika pada pin 2 ya. Jika yang dibaca adalah logika 0, artinya ketika kondisinya ditekan, pin 2-nya terhubung ke ground, maka kita mau nyalakan LED. Perintah nyalakan LED apa? Digital right. 13 ya, LED yang ada di pin 13 kita kasih high. Nah, else itu artinya selain if yang di atas ya, selain 0 apa kan udah pasti satu ya. Ngapain kalau satu? Satu itu artinya tombolnya nggak ditekan. Digital right 13 kamu saat ini mati. Nah, ini kalau dikasih keterangan, yang ini LED-nya on, yang ini LED-nya, ini artinya jika tombol ditekan. Silakan, codingnya sederhana kan? Silakan dicoba di Walkme-nya.
Oke, sepertinya teman-teman ketika dijelaskan juga sambil ngetik ya. Jadi bisa dilanjut dulu Kak Mentor. Oke, jadi ini kalau udah silahkan kita simulasi bareng aja ya di Woku ya. Nah, di sini ya codingnya kita paste. Kita lihat bareng-bareng kondisinya ya. Kita start simulation. Ya, ini tombolnya lagi nggak ditekan. Sekarang tombolnya aku tekan. Teman-teman bisa lihat LED-nya. Tekan tombolnya, LED-nya on berwarna merah. Lepas tombolnya, mati. Ditekan, ditekan ini pin 2 terhubung dengan ground teman-teman ya. Jadi berlogika 0 nih yang dibaca oleh pin 2 ya. Karena dia berlogika 0, AT328-nya mengendalikan pin 13 mengeluarkan logika high sehingga LED yang ada di sini nyala. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara kerjanya. Tombolnya nggak ditekan, tombolnya dilepas. Artinya pin 2 terhubung dengan resistor pull up ke 5 volt yang dibaca logika 1. Logika 1, dia akan mematikan LED yang ada di pin 3. Gitu kurang lebih Kamin untuk materi kita malam hari ini. Kita apakah sukses nih teman-teman praktek? Oke Kak, selesai. Nah, kata Kak, ini sudah ada beberapa teman-teman nih yang ternyata sudah selesai. Wih, Wah, lancar mantap. ya. Alhamdulillah, mantap sekali peserta kita di malam hari ini, Kak. Mentor. Mantap. Oke. Nah, apakah sesi ini juga mengakhiri sesi kita di malam hari ini, Kak Mentor? Betul sekali. Jadi materi hari ini kita terkait input dan output tuntas kita eh, sampaikan ya teman-teman ya input dan ketika digunakan untuk membaca tombol, terus yang output ketika kita ingin mengendalikan LI. Tentunya ini permainan dasar banget untuk teman-teman belajar di awal nih ya. Wow, dan semuanya selesai, Kak, teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak, atas ilmunya. Ya, sama-sama. Nah, nggak terasa ya, sudah lebih dari 90 menit kita bersama bermain dan belajar. Kalau diterusin ya, kalau nggak kita kasih durasi, kayaknya sampai bertahan besok subuh ya. Tapi kan nggak sehat, dan ini masih dalam rangkaian bulan Agustus, tentu teman-teman juga banyak yang perlu mempersiapkan untuk mungkin akan ada acara-acara di wilayahnya masing-masing ya. Jadi nggak boleh bangkong, nggak boleh bangun kesiangan, juga butuh istirahat. Oke. Lomba balap karung Amin ya. Iya, boleh pertanyaan terakhir nih, ada ternyata masih ada dari teman-teman nih. Dari Kak Iya, Acong. Kak silakan. Min, boleh izin tanya, yang tadi input underscore pull up itu apa ya, Kak? Oke, itu adalah perintah untuk mengaktifkan resistor pull up di dalam pin 2. Nah, jadi karena kita menggunakan tombol yang model rangkaian satu, teman-teman, itu tombolnya, apa namanya, pinnya ya, ketika lagi nggak ditekan, dia tuh nggak terhubung kemana-mana. Ya, bayangin, pinnya cuma bisa baca logika 0 dan 1, 5 volt dan 0 volt atau ground. Tapi teman-teman, kalau lihat lagi perhatikan rangkaian tombol tadi, ya, itu dia nggak kemana-mana kan? Nah, ini harus lihat gambarnya nih. Baik, semoga membantu ya, Kak Acong. Baik, teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih, sangat berguna bagi saya yang pemula. Alhamdulillah. Baik, sebelum Alhamdulillah. kita tutup sesi kita di malam hari ini, love statement-nya dong, Kak Mentor, untuk teman-teman. Apalagi mungkin starting point teman-teman kan nggak sama ya. Ada mungkin yang sudah terbiasa bermain, ada yang benar-benar baru pemula, bahkan ada yang belum punya perangkatnya. Nah, kasih dong love statement biar teman-teman jadi punya bahan bakar lebih untuk bermain, apalagi yang barangkali sudah tertarik nih untuk bermain microcontroller. Oke, jadi teman-teman yang sudah merasa ya dalam malam hari ini sudah terasa seru, menyenangkan, aku pengen lebih dalam, pengen tahu lebih banyak ya. Kemungkinan di situ teman-teman
apa tuh namanya ya? Eh, Sebaiknya teman-teman menambah terus wawasannya. Jadi ketertarikan itu kan bisa jadi juga perintah untuk kita belajar ya di bidang itu. Ya, jadi teman-teman coba untuk mengatur rutinitas belajarnya. Kayak yang sudah diinfokan ke Kak Min, kayak misalnya di kelas lanjutan kita, ya itu kita bikin rutin memang setiap 1 minggu ya ada satu tema yang teman-teman pelajari. Bisa dipilih tuh. Dengan mengikuti kelas itu, jadi kita tuh belajar rutin. Contohnya tadi di kelas basic lanjutan kan ada di hari Rabu malam. Jadi setiap Rabu malam kita belajar lagi. Rabu malamnya kita tambah lagi wawasannya. Jadi ada kerutinan belajar di waktu-waktu tertentu gitu ya. Diharapkan dengan metode seperti itu, teman-teman bisa lebih mantap dalam optimal dalam belajar menyerapnya dan berlatihnya. Itu kurang lebih tidak harus misalnya belum bisa ikutan di pelatihan kita, ya nggak apa-apa, cuman teman-teman rutin belajarnya, gitu ya, di hari-hari tertentu yang teman-teman bisa. Itu kayaknya Kamin. Oke, tetap semangat untuk teman-teman di sini semua. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Mentor yang malam ini sudah meluangkan waktu, energi, dan berbagi ilmunya. Semoga menjadi amal jariah dan diberkahi oleh Tuhan bagi Kak Mentor dan keluarga. Tidak Amin. terasa sudah di penghujung acara kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk antusiasme dan semangat teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini, mau main dan belajar bareng. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita pelajari bersama di malam hari ini bermanfaat untuk jiwa dan raga teman-teman dan bisa diaplikasikan secara nyata bermanfaat bagi alam semesta. Saya Friska Alka sebagai Kak Min dan seluruh tim di balik layar dan juga Kak Mentor dan seluruh kerabat kerja dari Alka Teknologi mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan kami dan terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Akhir kata kita tutup sesi pada malam hari ini ya. Tapi Kamin mau foto dulu sebelum kah? kita tutup, nah boleh dong minta bantuan untuk menyalakan kameranya dulu teman-teman. Kita dokumentasikan sesi menyenangkan kita malam hari ini bersama sebagai kenangan. Apalagi teman-teman yang baru belajar pertama kali ya. Nah, ini kita bisa jadi jejak digital kita. Ini loh saya pertama kali belajar gitu. Nanti kalau sudah jadi programmer-programmer canggih masa depan ya, kita ingat momen ini bersama. Oke, kita Kak Min mulai dari slide pertama ya. Ini ada 10, mohon bersabar teman-teman. Wah, ada yang pamer ini Kak, Kak Wawan nih, pamer hasil karya. Boleh, boleh, boleh. Halal ya. 3, 2, 1. Oke, berpindah saya ke slide kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat beristirahat malam. Kak Min akhiri sesi pada malam hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, di kelas selanjutnya yang tentunya lebih membahagiakan dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Semangat belajar guys.